Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta Pembantu Prima Wijaya dalam segmen video motivasi Infinity Ministry. Pada kali ini kita diberikan tema yang sangat luar biasa, yaitu tentang pemurnian. Kita baca satu ayat emas yang ada di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Sekali lagi, Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, ayat ini menggambarkan kepada kita dan menjelaskan dengan sangat amat jelas bahwa kita adalah emas di mata Tuhan. Banyak yang berpikir sebaliknya. Iblis, dunia, mungkin juga orang-orang sekitar kita mencoba untuk terus mengasih tahu pada kita bahwa kita ini bukan emas. Kita ini adalah orang-orang tidak berharga, orang-orang tidak ada gunanya. Tetapi sekali lagi, di mata Tuhan, kita ini semua adalah emas. Tetapi untuk kita bisa timbul seperti emas, sebagaimana yang tertulis dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 ini, ditegaskan, Tuhan harus menguji kita. Jadi saudara-saudara, ketika kita yang adalah emas, lalu kita diuji, saudara-saudara harusnya berbahagia. Karena saat itulah Tuhan ingin menampilkan sisi terbaik dalam kehidupan kita. Melalui proses dan pengujian dalam kehidupan kita. Yang namanya diuji, pasti tidak enak, pasti sakit, pasti kita mengalami suatu depresi, bahkan kita mungkin akan merasa frustasi karena mengalami suatu namanya proses dan pengujian dalam kehidupan kita. Tapi ingat, itu semua hanya semata-mata untuk memurnikan kita supaya kita timbul seperti emas. Kenapa timbul seperti emas? Sebab ketika kita tidak diuji, kita nggak kelihatan seperti emas. Kenapa itu? Mungkin kita seperti bongkahan batu yang kotor dan gak ada gunanya. Tetapi ketika kita diuji dan kita mengalami suatu proses pemurnian, makin lama kotoran-kotoran yang ada di dalam kehidupan kita makin lama makin hilang, sehingga kita nampak seperti emas. Percaya saudara-saudara bahwa kita semua di mata Tuhan adalah emas yang berharga. Karena itu Tuhan ingin banget supaya kita benar-benar tampil juga harus seperti emas. Jangan cuma kita merasa seperti emas saja, tapi tampilan kita tidak seperti emas. Kita hidup asal-asalan, penuh dengan kotoran-kotoran, yaitu penuh dengan sifat-sifat atau karakter-karakter yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi mari kita pakai proses yang ada dalam kehidupan kita untuk kita dimurnikan, menghilangkan berbagai macam karakter, menghilangkan berbagai macam sikap-sikap dan sifat-sifat dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kotoran-kotoran itu hilang dan seperti hari ini kita timbul seperti emas. Saudara-saudara, proses dalam kehidupan kita, pengujian dalam kehidupan kita itu tidak pernah berhenti selama kita masih hidup, saudara-saudara. Karena itu Tuhan pakai orang-orang sekitar kita, entah itu bisa jadi anggota keluarga kita, teman sepelayanan kita, rekan kerja kita, siapapun yang ada di sekitar kita, seringkali Tuhan pakai untuk menguji kita. Tetapi ingat saudara-saudara, siapapun itu yang menguji kita, itu semua sudah diizinkan Tuhan, dan itu semata-mata untuk memurnikan kita supaya kita timbul seperti emas. Saudara-saudara yang berbahagia, saya harap kita mengerjakan hal ini sehingga kita benar-benar menempatkan diri kita seperti layaknya emas. Seperti layaknya emas yang berharga di mata Tuhan. Emas yang berharga di mata Tuhan tentunya dijaga Tuhan dengan baik dan dipelihara Tuhan dengan baik. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita sudah timbul seperti emas, tidak mungkin Tuhan tidak memelihara kita. Tuhan pasti melindungi kita, memelihara kita, bahkan mencukupi seluruh kebutuhan kita, termasuk memberkati kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini, supaya kita semuanya menikmati yang namanya pemurnian daripada Tuhan. Ketika kita menikmatinya, saudara-saudara, maka kita akan timbul seperti emas, seperti halnya sudah kita baca pada kali ini. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.